Kerumunan orang memandangi arena pertempuran. Mereka merasa pertempuran akan segera berakhir. Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Lu Ming, kamu berani. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya ilahi melesat dari kejauhan. Kecepatan cahaya ilahi itu terlalu cepat. Itu melintasi kehampaan dalam sekejap dan melesat menuju ruang di antara alis Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa pancaran cahaya ilahi ini mengandung kekuatan mengerikan dan niat membunuh. Tubuhnya langsung menegang, dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Ini adalah reaksi naluriah. Dia merasakan ancaman fatal dari cahaya ilahi ini. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. Pada saat yang sama, 9 garis keturunan naga miliknya meledak, dan kekuatan melahap memenuhi sekeliling. Esensi vital dalam tubuhnya bersirkulasi secara ekstrim, dan 3 alam surga dan bumi bergabung bersama dan melonjak menuju tombak. Serangan naga sejati. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan seekor naga sejati 3 warna terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya ilahi. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga terdengar saat cahaya ilahi menembus naga sejati 3 warna. 3 maksud langit dan bumi yang dikandungnya juga runtuh. Suara mendesing. Cahaya ilahi tidak berhenti dan terus menusuk Lu Ming. Serangan jalur Gokudo. Pada saat kritis, Lu Ming menghentikan kemundurannya. Dia menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi sinar tombak, menusuk ke depan. Ledakan. Ujung tombaknya secara akurat menembus cahaya ilahi. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya di sepanjang tombak panjang itu. Lu Ming merasa seperti terkena palu besar. Tubuhnya meluncur kembali ke sepanjang ring pertarungan dengan hiruk-pikuk. Ia terus meluncur beberapa mil sebelum berhenti. Dia hanya merasakan darah di sekujur tubuhnya melonjak, dan lengan yang memegang tombak sedikit bergetar. Kaca. Pada saat ini, ujung tombak penakluk iblis mengeluarkan suara retakan dan retakan muncul di sana. Kemudian, retakannya semakin membesar. Akhirnya, dengan keras, ujung tombak penakluk iblis itu meledak berkeping-keping dan berserakan di tanah. Tombak penakluk iblis akhirnya tidak dapat menahan kekuatan kuat Lu Ming dan pemboman cahaya ilahi. Itu meledak. Namun, Lu Ming telah berhasil memblokir cahaya ilahi. Siapa ini? Lu Ming melihat ke arah cahaya ilahi. Bukan hanya dia, saat ini semua orang juga melihat ke arah itu. Sosok ramping mengenakan jubah bintang 7 dengan tangan di belakang punggung mendekat selangkah demi selangkah. Hati semua orang bergetar. Kota Tianxuan memiliki zona larangan terbang, sehingga raja biasa tidak bisa berjalan di udara. Hanya raja tingkat puncak yang hampir tidak bisa berjalan di udara. Orang ini masih sangat muda, sekitar 24 atau 25 tahun. Alisnya seperti pedang, matanya seperti bintang, dan dia sangat tampan. Cahaya bintang mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Rasi bintang suci, itu adalah konstelasi suci. Seseorang meraung. Ini sudah berakhir. Lu Ming sudah selesai. Saya tidak menyangka konstelasi suci akan tertarik ke sini. Kali ini, Lu Ming benar-benar selesai. Astaga, budidaya konstelasi suci tampaknya telah meningkat. Dia benar-benar bisa berjalan di udara. Mungkinkah dia sudah menembus tingkat puncak raja? Banyak orang terkejut. Raja tingkat puncak di usia yang begitu muda sungguh terlalu mengejutkan. Itu tidak benar. Konstelasi suci belum menembus ke puncak tingkat raja. Seharusnya masih berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 9, masih di tingkat raja tingkat atas. Namun, kekuatannya terlalu kuat, tidak lebih lemah dari tingkat raja puncak. Itu sebabnya dia bisa berjalan di udara. Seorang lelaki tua berambut putih menjelaskan. Di tempat kejadian, ada tetua lain selain tetua dari Seng Yao. Orang tua berambut putih ini adalah salah satunya. Oh, jadi begitulah, itu masih luar biasa. Yang lain menghela nafas. Berapa umur konstelasi suci itu? Dia baru berusia 25 tahun, tapi dia sudah berada di puncak kerajaan bela diri LV9. Apakah itu berarti dia memiliki kesempatan untuk membuka samudera spiritual dan menjadi pejuang perkasa sebelum berusia 30 tahun? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemuda di langit. Bintang suci. Mata Lu Ming bersinar saat dia menatap konstelasi suci. Sejak dia datang ke kota Tianxuan, Lu Ming telah mendengar nama ini berkali-kali. Sein Xingchen,
Jenius nomor 1 di wilayah Tianshuan dan talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, adalah idola banyak jenius muda di wilayah Tianshuan. Yang disebut jenius lainnya di wilayah Tianshuan bagaikan cahaya lilin dan bulan terang di depan bintang suci. Mereka tidak bisa dibandingkan. Bintang suci menginjak udara dan naik ke langit di atas ring pertempuran penjaga ilahi. Ia menatap Lu Ming, dan di matanya, tampak ada bintang yang bersinar. Tuan Muda Xing Chen. Ketika Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya melihat Lu Ming, mereka buru-buru memberi hormat padanya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka sangat takut pada bintang suci. Rasi bintang suci adalah penerus keluarga Seng. Di masa depan, dia pasti akan bertanggung jawab atas keluarga Seng. Dapat dikatakan bahwa nasib mereka semua berada di bawah kendali konstelasi suci. Mereka secara alami takut pada bintang suci. Rasi bintang suci hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua, mundur dan memulihkan diri. Ya, Seng Chong dan yang lainnya saling membantu satu sama lain di arena pertempuran seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Setelah itu, pandangan bintang suci beralih ke Lu Ming lagi. Kamu adalah Lu Ming. Anda punya nyali untuk menyakiti begitu banyak orang dari keluarga Seng. Santo Xing Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada emosi yang terdengar dalam suaranya. Ini hanya pertarungan yang adil di platform pertempuran penjaga ilahi. Kata Lu Ming. Hehe, Seng Xing Chen terkekeh dan berkata, kamu tidak buruk. Saya kebetulan membutuhkan seorang penjaga kandang untuk memimpin kudanya. Anda dapat melapor untuk bekerja sebagai stableman selama 3 tahun terlebih dahulu. Jika kinerja Anda bagus, secara alami Anda akan dipromosikan. Saint Starlight berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Suaranya tidak nyaring, tapi dipenuhi dengan nada memerintah, seolah masalah ini sudah diputuskan. Banyak orang di sekitar yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa konstelasi suci akan melepaskan Lu Ming begitu saja. Dia bahkan meminta Lu Ming menjadi pengantin prianya. Di mata banyak orang, mampu menjadi kusir konstelasi suci adalah suatu kemuliaan tertinggi. Dia adalah asisten terpercaya dari konstelasi suci, dan statusnya akan meningkat seiring arus. Kata-kata biasa darinya akan menyebabkan banyak kaisar di negara-negara besar merasa takut dan hormat. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin menerima bimbingan dari bintang suci. Sungguh suatu kehormatan. Di mata banyak orang, ini bukanlah hukuman, melainkan hadiah. Sepertinya bakat Lu Ming telah dihargai oleh bintang suci. Seseorang menghela nafas. Menjijikkan. Seng Wushuang mengertakkan gigi. Dia sangat iri pada Lu Ming. Jika kesempatan ini jatuh ke tangannya, dia akan terbangun sambil tersenyum bahkan dalam mimpinya. Sekarang, kesempatan ini jatuh pada Lu Ming. Apakah menurutmu Lu Ming akan setuju? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Omong kosong, tentu saja dia setuju. Siapakah bintang suci itu? Lu Ming adalah seorang jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik. Meskipun dia sangat berbakat, saya memperkirakan masih ada kesenjangan besar antara dia dan bintang suci. Lumayan kalau dia bisa menjadi pengantin pria untuk bintang suci. Itu benar. Jika dia tidak setuju, konstelasi suci pasti tidak akan melepaskannya. Dalam situasi seperti ini, dia pasti setuju. Itu benar, menjadi penjaga konstelasi suci bukanlah sesuatu yang memalukan. Banyak orang di sekitar yang menebak-nebak karena penasaran. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman menghina. Rasi bintang suci, kan? Ada senyuman tipis di wajah Lu Ming saat dia menatap konstelasi suci. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Lu Ming untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Astaga, menurutku kamu juga tidak buruk. Halaman keluargaku kekurangan penjaga gerbang. Berkemas dan cepat lapor. Sebuah suara yang jelas keluar dari mulut Lu Ming, tapi itu seperti badai yang menyapu seluruh pemandangan. Semua orang tercengang. Setelah beberapa lama, terdengar suara keras. Lu Ming, dia menolaknya. Tidak hanya dia menolak, dia bahkan meminta konstelasi suci untuk menjaga pintu untuknya. Astaga, beraninya dia. Ini hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga meminta konstelasi suci untuk menjaga pintunya.
Apakah dia memiliki kualifikasi? Petik 2. Di sekeliling, ada gelombang diskusi yang heboh. Beraninya kamu, Lu Ming. Beraninya kamu berbicara dengan tuan muda keluarga Seng seperti itu. Tuan muda Xing Chen mengagumi Anda dengan membiarkan Anda menjadi kusirnya. Banyak orang mencari ilmu tetapi tidak mendapatkannya. Anda sebenarnya berani berbicara seperti ini. Kamu hanya sombong, cuek, dan keras kepala. Di sampingnya, kemuliaan suci dimarahi dengan keras. Adapun Seng Wushuang, dia hampir mati karena tertawa. Dia sangat gembira. Dia sangat takut Lu Ming akan menyetujuinya. Kamu menolaknya. Wajah konstelasi Sein masih tenang, dan tidak ada ekspresi yang terlihat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Itu urusan mereka jika orang lain bersedia menjadi anjingmu, tapi mengapa aku, Lu Ming, melakukan itu? Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjadikanku pengantin kuda, termasuk kamu, bintang suci. Lu Ming berkata dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, menimbulkan gelombang kutukan dalam waktu singkat. Sarangnya, betapa bodoh dan sombongnya. Dia pikir dia siapa? Petik 2. Kamu sedikit berbakat, tapi kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang nomor 1 di dunia. Konyol sekali. Dia membandingkan dirinya dengan konstelasi suci. Dia pikir dia siapa? Hak apa yang dimilikinya untuk disebutkan sejajar dengan Tuan Muda Xing Chen? Pada saat ini, ekspresi bintang suci akhirnya berubah menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, seolah-olah ada kekuatan magis yang sangat besar, seluruh pemandangan segera menjadi sunyi. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu. Suara dingin keluar dari mulut Seng Xing Chen. Ledakan. Sesaat kemudian, cahaya bintang di konstelasi suci menyala seperti nyala api, menerangi seluruh langit. Ini adalah alam niat bintang. Mata Lu Ming berkedip. Di dunia, selain 9 konsep umum langit dan bumi seperti angin, api, dan guntur, juga terdapat banyak konsep khusus. Namun, konsep khusus ini biasanya sangat sulit untuk dipahami, namun kekuatannya biasanya sangat kuat. Alam niat bintang adalah alam niat khusus. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sesaat kemudian, cahaya bintang mengembun menjadi puluhan pedang panjang. Mereka menembus udara dan membidik bagian vital Lu Ming. Kemanapun bintang-bintang lewat, ledakan sonik yang mengerikan tercipta. Kamu tidak bisa menerimanya secara langsung. Murid Lu Ming tiba-tiba mengerut. Rasi bintang suci itu terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Mundur. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming berbalik dan menggunakan langkah menginjak-injak surga 9 naga. Dia mengambil langkah maju dan mundur dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat menakutkan. Kamu masih ingin pergi dari hadapanku? Teriak Seng Xing Chen. Cahaya bintang di tubuhnya menjadi lebih mempesona. Pada saat yang sama, di atas kepala Lu Ming, aliran cahaya bintang jatuh dari langit, mengembun menjadi tangan besar yang menekan Lu Ming. Tangan besar ini sepertinya muncul dari udara tipis di atas kepala Lu Ming. Dia tidak bisa menghindarinya. Blokir. Lu Ming menggeram. 2 jenis pembuluh darah meledak dan tombak level 5 yang lebih rendah muncul di tangannya. Esensi vitalnya beredar dengan liar dan 3 jenis konsep muncul. Dia menusukkan tombak ke tangan bintang. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Lu Ming jatuh dari langit seperti meteorit. Dia terjatuh dengan keras di tepi ring pertempuran dan batuk darah. Bang! Tombak level 5 bagian bawah di tangan Lu Ming hancur berkeping-keping. Mantis mencoba memblokir mobil, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Itu hanya perjuangan yang sia-sia. Mata bintang suci itu acuh tak acuh. Dia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, menatap Lu Ming dari atas, seperti seorang kaisar yang mengatur segalanya. Bintang suci, kamu berpura-pura untuk apa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah favorit surga yang bisa meremehkan segalanya? Anda hanya berada di peringkat 998 dalam daftar 1000 talenta teratas, dan ada banyak orang yang lebih kuat dari Anda. Untuk apa kamu begitu sombong? Juga, berapa umurmu? Kamu 5 tahun lebih tua dariku. Apa yang bisa dibanggakan? Jika aku berkultivasi selama 5 tahun lagi, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 jari. Lu Ming meraung.
Dia berdiri tegak dan menatap konstelasi suci dengan mata cerah. Kata-katanya membuat mata banyak orang berbinar. Memang benar, berapa umur Lu Ming sekarang? Pada usia konstelasi suci, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa jari dapat menekan konstelasi suci, tetapi belum tentu tidak dapat mencapai ketinggian konstelasi suci. Sebelumnya, semua orang telah menyaksikan kekuatan dan bakat tempur Lu Ming. Beberapa orang merasa bahwa Lu Ming berpotensi masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kamu cukup percaya diri. Di jalur seni bela diri, satu langkah lebih kuat dari langkah lainnya. Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya. Hehe, aku tidak tertarik. Jadi, aku akan melumpuhkanmu dulu. Suara dingin keluar dari mulut Seng Xingchen. Cahaya bintang melonjak di sekelilingnya, dan dia akan meluncurkan gelombang serangan berikutnya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan kuali guntur. Dengan kultivasi saya saat ini, saya pasti dapat membunuh konstelasi suci dengan satu serangan jika saya menggunakan kuali guntur. Namun, aku juga kehilangan kekuatan untuk menolak. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan. Mata Lu Ming bersinar dengan kejam. Dia segera memfokuskan pikirannya dan berkomunikasi dengan kuali petir. Di antara alis Lu Ming, cahaya redup berkedip dengan gumpalan energi petir. Dia bisa mengendalikan kuali petir kapan saja untuk memberikan serangan yang fatal. Berhenti. Pada saat ini, teriakan pelan terdengar. Gan. Segera setelah itu, terdengar kicauan burung. Semua orang melihat seekor elang hijau besar terbang dengan kecepatan tinggi. Dua sosok berdiri di atas elang. Mu Xiuyuan, dan kakak senior Mulan. Tatapan Lu Ming berkedip. Dua orang di punggung elang adalah Mulan dan Mu Xiuyuan. Itu Nona Mulan. Apa yang Nona Mulan lakukan di sini? Banyak orang yang penasaran. Mata konstelasi suci berkedip sedikit, dan cahaya bintang di tubuhnya juga menjadi tenang, tidak terus menyerang. Gan. Condor memekik, dan pada saat berikutnya, ia muncul di langit di atas ring pertarungan penjaga surgawi. Mulan dan Mu Xiuyuan melompat turun dari punggung elang dan muncul di ring pertarungan penjaga surgawi. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Mulan segera berjalan menuju Lu Ming dengan tatapan prihatin di matanya. Itu hanya cedera kecil. Saya baik-baik saja. Kakak senior Mulan, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Lu Ming tersenyum tipis. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia melihat Mulan. Dia menjadi lebih dewasa dan menawan. Lekuk tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Sekali melihatnya dan seseorang tidak akan mampu menahan keinginan di dalam hati mereka. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Mulan dari segala arah. Memang sudah lama sekali. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan sampai sejauh ini. Anda tidak mengecewakan saya. Mulan mengungkapkan senyuman tipis. LANR, minggir. Bocah ini telah melukai banyak pahlawan keluarga Seng kita. Dia terlalu sombong. Biarkan aku melumpuhkan bocah ini dulu. Rasi bintang suci berbicara dengan dingin. Saat Mulan tiba, dia mengobrol dan tertawa dengan Lu Ming seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Hal ini membuat niat membunuh di hatinya melonjak. Rasi bintang suci, lepaskan dia. Lepaskan Lu Ming. Mulan kemudian berbalik dan melihat konstelasi suci. LAN, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah konstelasi suci menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya. Rasi bintang suci, denganku di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Kata Mulan. Mulan, niat membunuh di mata Seng Xingchen seperti badai. Mulan adalah tunangannya dari konstelasi suci. Namun, dia sekarang melindungi pria lain di depan semua orang. Di mana wajahnya sekarang? Pada saat ini, niat membunuh di jantung konstelasi suci terhadap Lu Ming belum melemah. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Awalnya, aku hanya ingin melumpuhkannya. Tapi sekarang, dia harus mati. Suara dingin dan tanpa emosi keluar dari mulut Seng Xingchen. Kamu berani. Mulan berdiri di depan Lu Ming. Saat ini, penonton di sekitar saling memandang. Beberapa orang yang cerdas telah menyadari sesuatu dan mengungkapkan ekspresi aneh. Mulan, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Minggir. Dengan lambaian tangan konstelasi suci, cahaya bintang meledak seperti pita cahaya, menjerat Mulan dan Mu Xiuyuan. Ledakan, ledakan.
Mulan dan Mu Xiuyuan melepaskan aura kuat mereka. Setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, Mulan telah mencapai ranah Raja Bela Diri, dan Mu Xiuyuan juga telah mencapai puncak ranah Raja Bela Diri tingkat 6. Namun, semuanya sia-sia. Di bawah cahaya bintang dari konstelasi suci, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia langsung terjerat oleh cahaya bintang dan ditarik ke sisi konstelasi suci. Kakak senior Mulan, Lu Ming meraung. Lu Ming. Mulan juga berteriak. Lu Ming, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mati. Di bawah tekanan bintang suci, yang ada hanya niat membunuh yang dingin. Sebelumnya, dia mengira Lu Ming berbakat dan ingin membawanya untuk digunakan sendiri. Kini, dia bertekad untuk membunuhnya. Ledakan, niat membunuh yang dingin dan aura kuat keluar dari tubuh Seng Xingchen. Dia mengepalkan tangannya di udara dan pedang berbintang muncul di tangannya. Masih belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati di bintang suci. Mata Lu Ming juga sangat dingin saat dia menatap konstelasi suci. Gumpalan petir berenang di antara alisnya. Anda, bintang suci mencibir dengan jijik. Dia maju selangkah, dan platform pertempuran para penjaga dewa bergemuruh dengan keras. Mata Lu Ming bersinar terang, dan kekejaman di matanya semakin meningkat. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa membunuh konstelasi suci dengan kuali guntur, dia tidak akan bisa bertahan. Anggota keluarga Seng yang lain tidak mengizinkannya pergi. Selanjutnya, rahasia kuali guntur akan terungkap. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Berhenti. Bintang suci, aku berjanji padamu. Selama kamu melepaskan Lu Ming, aku berjanji akan menikahimu setahun kemudian. Saat ini, Mulan berteriak. Sosok konstelasi suci berhenti dan berhenti. Dia kemudian berbalik dan menatap Mulan, sepertinya anak ini benar-benar mempunyai beban di hatimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku berjanji akan menikahimu dalam waktu 1 tahun. Selama kamu melepaskan Lu Ming, aku lebih baik mati daripada menikahimu jika kamu membunuhnya. Kata Mulan. Kakak senior Mulan, kamu tidak bisa. Lu Ming meraung. Namun, Mulan mengabaikan Lu Ming. Dia hanya menatap konstelasi suci. Oke, aku berjanji, tapi bukan 1 tahun kemudian, tapi setengah tahun kemudian. Setelah setengah tahun, kamu dan aku menikah, dan aku akan melepaskan anak ini. Kata bintang suci dengan dingin. Setengah tahun. Mulan mengertakkan giginya. Dia melirik Lu Ming dan berkata, baiklah, saya berjanji. Melihat Mulan setuju, konstelasi suci melambaikan tangannya, dan cahaya bintang yang menyelimuti Mulan dan Mu Xiuyuan menghilang. Keduanya mendapatkan kembali kebebasannya. Setelah keduanya mendapatkan kembali kebebasannya, mereka berjalan menuju Lu Ming. Kakak senior Mulan, mengapa kamu setuju dengannya? Dia mungkin tidak bisa membunuhku. Kata Lu Ming, hatinya penuh keengganan. Mulan tersenyum tipis. Dia mengira Lu Ming berbicara dalam keadaan marah dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Lu Ming, kita sudah bertunangan. Mungkin ini adalah takdir. Saya selalu ingin melarikan diri tetapi saya tidak bisa. Desahan panjang terdengar pelan. Terkikik. Lu Ming mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara retakan. Dia tahu Mulan melakukan ini semua karena dia. Kalau tidak, dengan kepribadian Mulan, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Lu Ming, karena Laner memohon padamu hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Kata Seng Xingchen dingin. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi jijik dan melanjutkan, Lu Ming, apakah menurutmu kamu layak disebut-sebut sama denganku? Kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Setelah itu, dia tersenyum menghina dan berbalik untuk pergi. Saat ini, suara Lu Ming terdengar. Bintang suci, dalam hal ini, apakah kamu berani menerima tantanganku? Suara mendesing. Suara Lu Ming seperti badai, menyapu seluruh pemandangan lagi. Banyak orang yang tercengang. Apa yang baru saja kudengar? Lu Ming sebenarnya ingin menantang konstelasi suci. Dia sangat berani. Dia mencari kematian. Sombong dan angkuh. Ini yang kamu sebut sombong dan angkuh. Seluruh tempat itu meledak menjadi keributan yang mengguncang bumi. Sudah beberapa tahun sejak generasi muda di wilayah Tianxuan berani menantang konstelasi suci. Kamu ingin menantangku?
Rasi bintang suci berbalik dan bertanya. Bahkan dia sedikit terkejut. Itu benar. Setengah tahun dari sekarang, kamu dan aku akan bertarung. Apakah kamu berani? Lu. Ming berkata dengan keras. Setengah tahun kemudian. Sudut mulut konstelasi suci melengkung menjadi senyuman dingin. Dia melirik Mulan dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengejarku dalam waktu setengah tahun? Lawan aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kata Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak bisa. Kamu tidak perlu. Kata Mulan cemas. Dia tahu bahwa alasan mengapa Lu Ming memilih untuk menantang konstelasi suci dalam waktu setengah tahun pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, mengingat basis budidaya Lu Ming, dia tidak akan bisa menandingi konstelasi suci dalam waktu setengah tahun. Jika Lu Ming bisa bertarung di atas levelnya, konstelasi suci juga bisa. Jika Lu Ming bisa meningkat, konstelasi suci juga akan terus meningkat. Hampir mustahil untuk mengejar konstelasi suci hanya dalam waktu setengah tahun. Bukan karena dia tidak percaya pada Lu Ming. Dia sangat percaya diri padanya. Dia percaya bahwa dalam beberapa tahun, Lu Ming pasti akan mampu mengejar konstelasi suci. Namun, setengah tahun terlalu singkat. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyela Mulan. Kakak senior Mulan, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Meski bukan karenamu, aku akan membalas penghinaan yang kuderita hari ini. Suara Lu Ming tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Rasi bintang suci, hanya satu kata. Apakah kamu berani? Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap bintang suci. Baiklah, aku berjanji padamu. Setengah tahun kemudian, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan. Anda tidak akan pernah bisa mengejar jejak saya. Suara percaya diri konstelasi suci bergema di seluruh area. Adegan itu mendidih karena kegembiraan. Konstelasi suci sebenarnya telah menerima tantangan Lu Ming. Keduanya akan bertarung setengah tahun kemudian. Apalagi pertarungan ini sangat menarik. Jika konstelasi suci dikalahkan, tanggal pernikahan antara dia dan Mulan pasti akan terpengaruh, atau bahkan dibatalkan. Jika Lu Ming dikalahkan, bintang suci akan membawa momentum kemenangan dan menikahi Mulan. Mulai sekarang, wilayah Tianxuan akan benar-benar menjadi dunia konstelasi suci. Menurutmu apakah masih ada harapan bagi Lu Ming dalam 6 bulan? Petik 2. Bagaimana mungkin? Dalam waktu setengah tahun, bintang suci akan memasuki alam puncak raja. Bagaimana Lu Ming bisa punya harapan? Tidak ada harapan sama sekali. Menurutku juga begitu, tapi aku masih menantikannya. Saya juga. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini dalam setengah tahun. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Pada saat ini, konstelasi suci tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan melangkah ke udara, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Lu Ming ini telah melarikan diri lagi. Kata Seng Wushuang dengan gigi terkatup. Jadi bagaimana jika kamu lolos kali ini? Dia masih akan mati dalam waktu setengah tahun, jadi saya akan membiarkannya hidup selama setengah tahun lagi. Cahaya suci mendengus. Tapi, Seng Wushuang masih khawatir. Lu Ming terlalu aneh. Selama periode waktu ini, kultivasi Lu Ming akan meningkat secara eksplosif dari waktu ke waktu. Seng Wushuang sudah sedikit takut. Dia takut saat mereka bertemu lagi, dia tidak akan tahu level apa yang telah dicapai Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming memiliki bakat, apakah menurutmu dia bisa mengejar Tuan Muda Xing Chen hanya dalam waktu setengah tahun? Itu tidak mungkin. Kata Seng Yao. Tidak buruk, tidak buruk. Seng Wushuang terus menghibur dirinya sendiri, tapi dia masih sangat gugup. Kemudian, masa perlahan bubar. Namun, berita tentang Lu Ming menantang bintang suci dalam waktu setengah tahun, serta berita pernikahan Seng Wushuang dan Mulan, menyebar seperti badai. Ini menyebabkan sensasi seperti gempa bumi. Di platform pertempuran penjaga ilahi. Lu Ming, kamu seharusnya tidak menantang konstelasi suci. Mulan melirik Lu Ming dengan pandangan mencela. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia senang. Dia tahu bahwa Lu Ming menantang Seng Wushuang terutama karena dia. Kakak senior Mulan, mengapa kamu begitu sedikit percaya padaku? Jangan khawatir, aku akan menghajar Seng Wushuang dengan sangat buruk sehingga dia tidak bisa menikahimu dalam waktu setengah tahun. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu masih sangat percaya diri.
Mulan memutar matanya ke arah Lu Ming, senyuman tersungging di sudut bibirnya. Ai, kakak senior Mulan, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak mau menikah dengan konstelasi suci? Orang ini, meskipun dia memiliki ekspresi arogan yang membuatku tidak senang, tapi sejujurnya, dia cukup cakap, dan dia juga tidak jelek. Tunggu, jangan bilang kamu tidak menikah dengannya karena kamu menyukaiku. Lu Ming menatap Mulan sambil tersenyum. Lihat, tertarik padamu. Berhenti bermimpi. Mulan cemberut dan wajahnya memerah. Dia lalu menghela nafas, tidak ada yang ingin nasibnya ditentukan sejak mereka masih muda. Terlebih lagi, sulit untuk mengatakannya jika menyangkut masalah hati. Meskipun konstelasi suci itu jenius, ia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Oh, Lu Ming tampak tersenyum. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Mu Xiuyuan, yang berada di samping, terbatuk beberapa kali dan berkata, bukankah sebaiknya kita meninggalkan tempat ini dulu? Ya, ayo pergi. Wajah Mulan memerah saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Tatapan dan senyuman Lu Ming membuatnya sedikit kewalahan. Kemudian, Mulan memberi isyarat agar elang di langit itu pergi. Dia, Lu Ming, dan Mu Xiuyuan berjalan menyusuri ring pertempuran dan menuju ke sebuah jalan. Lu Ming, kamu tinggal di mana sekarang? Mulan bertanya. Kamu memblokir rumah-rumah di kota, kata Lu Ming. Oh, bagaimana dengan ini? Anda dapat pindah ke distrik keempat. Anda dapat berkultivasi lebih cepat di distrik keempat. Aku akan mengatur halaman untukmu, kata Mulan. Ayah Mulan adalah penguasa istana dari sub-istana langit yang dalam, jadi dia memiliki wewenang untuk mengatur halaman di area keempat. Kemudian mereka bertiga berjalan menuju area keempat. Wilayah keempat dipisahkan oleh tembok kota, dan para ahli menjaga gerbang kota. Orang biasa tidak diizinkan masuk, atau mereka akan dibunuh tanpa ampun. Namun, dengan Mulan dan Mu Xiuyuan memimpin, Lu Ming secara alami memasuki area keempat tanpa hambatan apapun. Betapa kuatnya ki spiritual langit dan bumi. Betapa kuatnya keinginan langit dan bumi. Begitu dia memasuki area keempat, Lu Ming tercengang. Dia menemukan bahwa ki spiritual di sini sangat padat sehingga hampir terlihat. Alam tujuan langit dan bumi bahkan lebih kuat dari istana pencerahan Dao di timur. Sulit bagi kultivasi seseorang untuk tidak meningkat setelah tinggal di sini dalam waktu yang lama. Tidak mengherankan jika generasi muda keluarga Seng memiliki begitu banyak ahli dan ahli di bidang raja bela diri. Dalam lingkungan seperti itu, seekor babi pun akan mampu berkembang biak ke alam yang layak. Mulan dan Mu Xiuyuan memimpin Lu Ming lebih jauh ke area keempat. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah halaman. Nona Mulan, seorang lelaki tua membungkuk pada Mulan di pintu masuk halaman. Ya, Penatua Qian, Lu Ming akan tinggal di halaman ini di masa depan. Mulan menunjuk ke arah Lu Ming. Penatua Qian melirik Lu Ming, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, iya. Lu Ming, ayo masuk dan melihat lingkungan. Mulan tersenyum. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Mereka bertiga berjalan ke halaman. Dari segi ukuran, pelataran ini tidak sebesar pelataran surga timur di timur. Ini normal. Ini adalah wilayah keempat kota Tianxuan. Nilainya sangat tinggi. Tentu saja, ukurannya tidak akan sebesar itu. Namun dekorasinya sangat elegan dan sangat cocok untuk budidaya, pemahaman niat dan teknik seni bela diri. Lu Ming sangat puas. Mereka bertiga berjalan berkeliling dan kembali ke halaman. Lu Ming, token ini untukmu. Dengan token ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area keempat. Mulan mengeluarkan token ungu dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan menyimpannya. Kakak senior Mulan, saya ingin tahu apakah ada master prasasti di kota Tianxuan. Saya ingin meminta mereka membantu saya menempa tombak. Lu Ming bertanya. Iblis yang menundukkan ujung tombak telah hancur. Sedangkan untuk tombak 5 tingkat rendah biasa, Lu Ming masih memiliki 2 di antaranya yang dia dapatkan dari orang lain. Namun, mereka berada di level 5 yang lebih rendah dan tidak banyak berguna. Tentu saja, ada master prasasti di kota Tianxuan, dan jumlahnya lebih dari 1. Senjata spiritual tingkat berapa yang ingin Anda buat? Mu Lan bertanya. Sebaiknya yang level 6, kata Lu Ming.
Tingkat 6. Mulan dan Mu Xiuyuan sama-sama terkejut. Senjata roh tingkat ke-6 adalah senjata roh yang digunakan oleh para ahli alam lautan jiwa. Kekuatannya sangat mengerikan, tapi bahan yang dibutuhkan juga sangat mahal. Lu Ming sebenarnya ingin menyempurnakan tombak level 6. Lu Ming mengangguk. Kultivasinya berkembang sangat cepat, dan esensi sejatinya terlalu melimpah, 10 kali lipat dari orang biasa. Keterampilan bela diri yang dia kembangkan juga sangat sombong, dan persyaratan untuk senjata roh sangat tinggi. Senjata roh normal tidak akan mampu menahan kekuatan ledakannya. Bahan dari tombak penakluk iblis sudah sangat bagus, tapi masih tidak bisa menahannya. Hanya senjata spiritual tingkat 6 yang cukup untuk digunakan Lu Ming untuk sementara waktu. Lu Ming, harga untuk menyempurnakan senjata spiritual tingkat 6 sangatlah tinggi. Saya tidak memiliki banyak kristal spiritual pada saya. Kata Mulan. Kakak senior Mulan, jangan khawatir tentang ini. Aku akan mengurusnya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia memiliki hampir 9 juta keping kristal spiritual tertinggi, yang cukup untuk membuat senjata spiritual tingkat 6. Mu Xiuyuan dan Mulan sama-sama sangat terkejut. Lu Ming bahkan mampu membeli senjata spiritual tingkat 6. Sepertinya mereka meremehkan Lu Ming. Itu bagus. Ada penulis peringkat 6 di kota Tianxuan. Dia teman baik ayahku, tapi dia tidak ada waktu luang selama 2 hari ini. Bagaimana kalau begini, saya akan datang menemui Anda 3 hari kemudian dan membawa Anda menemui master penulis itu. Kata Mulan. Baiklah, tentu. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka akan ada master prasasti tingkat 6 di kota Tianxuan. Grandmaster penempaan tingkat 6 sangat langka, dan status mereka bahkan lebih tinggi daripada ahli alam lautan jiwa pada umumnya. Di seluruh wilayah Tianxuan, ahli alam lautan jiwa sangat langka dan terbatas. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang mampu memerintah wilayah Tianxuan. 3 alam dewa spiritual adalah alam samudra spiritual, alam embrio spiritual, dan alam dewa spiritual. Setiap bidang sangat mendalam. Di saat yang sama, kekuatan yang bisa dikendalikan juga sangat menakutkan. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia Raja Bela Diri. Di atas alam dewa spiritual adalah alam Kaisar Bela Diri. Puncak alam dewa spiritual juga dikenal sebagai yang tertinggi. 9 matahari tertinggi berada di puncak alam dewa spiritual, hanya 1 langkah lagi dari alam bela diri kerajaan. Tentu saja, Lu Ming masih jauh dari level itu. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Lu Ming kemudian mengobrol sebentar dengan Mulan dan Mu Xiuyuan. Lu Ming, kamu harus memulihkan diri dulu. Mulan menginstruksikan dengan penuh perhatian, lalu meninggalkan tempat itu bersama Mu Xiuyuan. Setelah Mulan dan Mu Xiuyuan pergi, Lu Ming duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Sebelumnya, Lu Ming telah menerima 2 serangan dari bintang suci dan terluka parah. Dia tahu betul bahwa dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam 2 gerakan bintang suci. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan mampu menahannya. 3 jam kemudian, luka Lu Ming jauh lebih baik. Dia percaya bahwa dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Setengah tahun. Saya akan membutuhkan lebih banyak sumber daya jika saya ingin mengejar konstelasi suci dalam waktu setengah tahun. Yang terpenting adalah hakikat alam langit dan bumi. Selama saya dapat meningkatkan esensi alam langit dan bumi, saya dapat terus meningkatkan kultivasi saya selama saya memiliki kristal spiritual tertinggi. Lu Ming merenung dalam hatinya. Sekarang Lu Ming memiliki pohon kuno pemahaman jalan, dia dapat memahami esensi alam langit dan bumi dengan sangat cepat. Namun, dia merasa belum puas. Kalau terus begini, dia tidak akan bisa mengejar bintang suci dalam waktu setengah tahun. Kristal niat. Jika saya memiliki sejumlah besar kristal niat dan pohon kuno pemahaman jalan, pemahaman saya tentang alam niat langit dan bumi akan jauh lebih cepat. Hanya dengan begitu saya dapat mengejar planet suci ini. Lu Ming sedang berpikir keras. Sejujurnya, Lu Ming juga mengalami banyak tekanan. Alasan utamanya adalah waktunya terlalu singkat. Dia hanya punya waktu setengah tahun. Dalam waktu setengah tahun, aku harus mengalahkan konstelasi suci. Jika saya tidak bisa mengalahkan konstelasi suci, bagaimana saya bisa melawan Kaisar Bela Diri di Yi di masa depan? Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat,
tatapannya penuh tekad. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan meletakkannya di sisinya. Dia kemudian mengeluarkan kristal makna mendalam tipe api. Dia berencana untuk meningkatkan konsep apinya terlebih dahulu. Sekarang, konsep api Lu Ming telah mencapai tahap awal tingkat 1 yang lebih rendah, yang hanya sedikit lebih lemah dari konsep guntur. Namun, Lu Ming memiliki 320 kristal esoteris tipe api. Dia juga orang tercepat yang memahami konsep api. Kaca, Lu Ming meremas dengan kuat dan menghancurkan kristal esoteris tipe api. Gumpalan niat masih melekat di sekitar Lu Ming. Lu Ming memejamkan mata dan mulai memahami konsep api. Awalnya, alam langit dan bumi di area ini lebih kuat daripada di Istana Pemahaman Dao. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api telah mencapai kecepatan yang mengerikan. Pemahamannya tentang konsep api meningkat pesat. Kaca, kaca. Sepotong kristal esoterik tipe api telah habis. Lu Ming menghancurkan yang lain. Satu demi satu. Sehari telah berlalu, dan Lu Ming telah mengkonsumsi total 20 kristal makna mendalam tipe api. Konsep api Lu Ming telah menerobos dalam satu gerakan, mencapai tahap tengah tingkat 1 tingkat lebih rendah, mengejar konsep guntur. Cepat, itu terlalu cepat. Waktu 1 hari setara dengan 1 tahun atau bahkan lebih lama bagi orang lain. Saat ini, luka Lu Ming telah sembuh. Melanjutkan. Lu Ming terus mengeluarkan kristal ultimat tipe api dan menghancurkannya untuk melanjutkan pemahamannya. Dalam sekejap mata, 3 hari dia setuju untuk bertemu dengan Mulan telah berlalu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Lu Ming telah mengkonsumsi total 60 keping kristal esoteris tipe api. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api telah mencapai puncak tahap tengah tingkat 1 yang lebih rendah. Dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir tingkat 1 tingkat yang lebih rendah. Pemahaman konsep menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Selama ranah niatnya mencapai tahap selanjutnya dari tingkat 1 tingkat yang lebih rendah, budidaya Lu Ming akan dapat maju lagi dan mencapai ranah Raja Bela Diri level 5. Jika niat seseorang tidak meningkat, maka akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Pada hari ini, Mulan tiba di halaman Lu Ming tepat waktu. Lu Ming, ayo pergi. Aku akan membawamu ke ahli prasasti. Kata Mulan. Baiklah. Mata Lu Ming berbinar dan dia menantikannya. Mulan membawa Lu Ming lebih jauh ke kota. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan-jalan di area keempat. Agaknya, dia sedang berlatih di luar atau bekerja keras untuk berkultivasi dalam pengasingan. Lu Ming mengikuti Mulan dan berbelok ke kiri dan kanan sebelum mereka tiba di depan sebuah rumah batu bobrok. Ini adalah kediaman ahli prasasti yang hebat itu. Lu Ming sedikit terkejut. Ya, tuan ini memiliki temperamen yang aneh, tapi dia adalah teman baik ayahku. Dia seharusnya setuju untuk membantumu, kan? Kata Mulan. Namun, dia tidak terdengar terlalu percaya diri. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Mereka berdua masuk ke dalam rumah batu. Di dalamnya ada halaman kecil, namun di halaman tersebut terdapat tumpukan berbagai jenis besi tua, seperti sampah. Paman Huang, Paman Huang. Mulan berseru dengan suara rendah. Siapa ini? Kamu datang untuk mengganggu mimpi orang tua ini lagi. Di halaman, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Hati Lu Ming bergetar. Suara ini sepertinya terngiang di telinga Lu Ming. Lu Ming buru-buru berbalik tapi tidak melihat siapapun. Terlebih lagi, Lu Ming tidak bisa merasakan aura apapun sama sekali. Paman Huang, ini aku, Mulan. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu hari ini. Mulan berkata dengan suara manis saat matanya yang indah melihat sekeliling. Jadi itu Lan kecil. Baiklah, saya akui kekalahan. Katakan padaku, ada apa? Suara lama itu terdengar lagi. Paman Huang, aku mencarimu hari ini untuk membantuku menempa tombak senjata spiritual tingkat 6. Kata Mulan. Tombak spiritual level 6. Gadis kecil itu sangat berani bertanya. Apakah dia membantu pemuda di sampingnya memperbaikinya? Baiklah, apakah kamu membawa kristalnya? Apakah kamu membawa materinya? Sebuah suara tua terdengar. Senior, Lu Ming menangkupkan tinjunya ke udara dan berkata, saya memang memiliki kristal spiritual, tetapi saya tidak memiliki bahan untuk menempa senjata spiritual tingkat 6. Jika Anda tidak memiliki bahan untuk menempa senjata spiritual tingkat 6, baiklah.
Saya akan menukar semuanya dengan kristal spiritual. Saya akan membayar bahannya untuk Anda. Totalnya akan menjadi 5 juta kristal spiritual dengan kualitas terbaik. Sebuah suara tua terdengar. 5 juta kristal spiritual tertinggi. Mata Mulan membelalak kaget. Paman Huang, 5 juta kristal spiritual dengan kualitas terbaik terlalu mahal. Di pasaran, senjata spiritual tingkat 6 hanya bernilai beberapa ratus ribu kristal spiritual dengan kualitas terbaik. Kata Mulan.